Halo semuanya, balik lagi sama aku Brian. Jadi sesuai dengan judul, di video kali ini aku akan kasih tahu ke kalian alasan kenapa social distancing atau biasa kita sebutnya dengan kampanye di rumah aja atau jaga jarak itu penting. Dan di video kali ini kita akan serius, kita nggak bercanda-bercandaan karena ini adalah masalah yang sangat-sangat penting untuk dibahas. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan like video ini kalau menurut kalian video ini bagus. Dan juga share ke teman-teman atau keluarga terdekat kalian supaya kita semua terhindar dari virus COVID-19 atau corona ini. Oke, langsung aja kita bahas. Ini dia penjelasannya. Oke, untuk mempermudah kita semua untuk mengetahui makna dari video ini, aku akan pakai ilustrasi sebuah gambar. Ada 4 orang, dan sebutlah dia si A, si B, si C, dan si D. Yang pertama ada si A. Si A ini adalah seorang carrier atau pembawa. Ia yang membawa virus tersebut masuk ke suatu wilayah. Kita anggap aja ke Indonesia nih guys ya. Kok susah betul sih ngomong. Si keberadaan A ini mudah dilacak karena kan kita tahu siapa aja orang-orang yang baru saja berpergian dari luar negeri. Kemudian si A ini pergi dengan tujuan untuk bertemu dengan si C. Namun di perjalanan ia berpapasan dengan B. Ia bisa aja berpapasan dengan B ini di tempat-tempat umum seperti di keramaian, di airport, di stasiun, di halte, terus di rest area, tempat ibadah, restoran, mall, atau tempat-tempat lainnya lah pokoknya ya. Ntar guys, aku lupa skripnya. Kemudian A tiba di tempat dan ia bertemu dengan C. Berapapun jumlah C, kita bisa melacak karena C ini kan biasanya orang-orang yang ditemui A. Bisa aja teman, bisa aja keluarga, bisa aja orang-orang yang dekat sama dia, sahabat, tetangga misalnya. Kemudian tiba saat dimana akhirnya C masuk karantina dan diobservasi. Kemudian ada si D. Si D ini adalah orang yang nggak pernah keluar rumah atau tidak pernah berpergian. Dia melakukan kampanye di rumah aja. Kemudian sewaktu-waktu dia terpaksa harus keluar rumah dan ia berpapasan dengan si B. Dengan demikian D menjadi B yang baru, atau kita bisa sebut dia adalah B2. Bukan B2 yang itu loh ya. Mereka ini bisa aja kan ketemu di mall mungkin atau di supermarket ketika si D ini ada barang yang ia butuh. Kemudian ia terpaksa untuk keluar rumah. Mungkin atau di lift, di rumah ibadah, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita tidak dapat melacak keberadaannya si B. Karena si A dan si C ini, dia kan hanya berpapasan dengan B. Dia tidak kenal siapa itu B. Sehingga mungkin aja B sendiri tidak menyadari bahwa dirinya adalah B. Merinding banget guys, kebayang gak sih kalau misalnya ternyata kita adalah B. Oh my god, jangan sampai pokoknya itu semua terjadi sama kita. Kemudian, dalam 2 minggu, siapapun yang menjadi B, kemungkinan besar ia akan menunjukkan gejala-gejala seperti demam, batuk, pilek, dan juga sesak nafas. Itu dia kenapa social distancing atau di rumah aja dan jaga jarak itu sangat penting. Karena dengan melakukan social distancing, kita bisa melacak siapa aja B, lalu dikarantina dan dilakukan tindak lanjut secepat mungkin, sehingga bisa mengurangi dan menghilangkan kemungkinan banyaknya D yang menjadi B2. Kemudian kita juga bisa menghilangkan penularan virus semaksimal mungkin. Kemudian yang terakhir yang paling penting, sebentar. Oke, dan yang terakhir yang paling penting, kita bisa mengurangi dan menekan jumlah angka kematian. So itu dia tadi penjelasan kenapa social distancing itu sangat-sangat penting dan harus banget kita lakukan. Please buat kalian semua, ayo kita sama-sama mengisolasikan diri kita di rumah supaya kita terhindar dari... Sebentar guys, ada suara motor. Ginilah kalau tinggal di kampung, susah. Kita mau bikin video itu ada aja ribut. Tuh kan, sampai mana tadi aku ini ngomong, lupa kan jadinya.
Nah itulah pokoknya, itu dia kenapa alasan kita harus melakukan social distancing, harus mengisolasikan diri di rumah. Please buat kalian semua, ayo kita sama-sama mengisolasikan diri kita di rumah supaya kita terhindar dan kita juga tidak menularkan. Apabila kita sudah terinfeksi, kita tidak menularkan orang-orang yang tidak kita kenal bahkan, dan itu kan sangat-sangat kita hindari lah pokoknya ya. Kemudian sampai hari ini, ini tetangga ribut betul. Oke, kita lanjut. Jadi sampai hari ini sudah ada 244.525 jiwa terkontaminasi, 86.032 jiwa sembuh, dan 10.031 jiwa meninggal dunia. Dan sampai saat ini pula sudah ada 450 orang di Indonesia yang positif menderita COVID-19 atau Corona. 20 orang diantaranya sembuh dan 38 orang diantaranya meninggal dunia. Which is angka kematian dan angka kesembuhan masih tinggian kematian, guys. Itulah alasan kenapa kita harus menekan jumlah penularan virus corona. Ya ampun, Natal lagi nih bibir, susah betul. Dan ini beberapa orang nih yang memperkirakan ada video-video yang beredar, aku nggak tahu itu hoax, itu benar sesuai fakta atau kayak gimana, tapi mereka memperkirakan bahwa puncak dari penyebaran virus corona ini akan terungkap pada awal April hingga pertengahan April tahun 2020. Serem banget. Tapi kalau misalnya kita nggak keluar rumah, kita bisa menekan angka penyebaran dari COVID-19 ini, guys. Tapi kita semua nggak boleh panik, tetap tenang, stay at home, jangan lupa jaga kesehatan. Semoga kita semua baik-baik aja. Buat teman-teman semua, please banget jangan lupa jaga kesehatan. Terus cuci tangan dengan sabun sebisa mungkin, sesering mungkin. Kemudian juga tiap pagi kita harus berjemur jam 10 pagi, ya kurang lebih 15 menit. Tapi aku biasanya 10 menit aja udah panas betul ya kan. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga share video ini ke teman-teman kalian atau ke keluarga-keluarga kalian yang masih aja ngeyel. Itu kalau dikasih tahu diam aja di rumah, nggak bisa betul itu kaki itu nggak diam, gatal berasa. Supaya kita semua terhindar dari penyebaran virus COVID-19 ini. I'll see you guys on the next video. Thank you, bye-bye.